Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Al-Ghazwu Al-Fikriyu, pola baru menyerang Islam. Salah satu tema krusial yang jarang diangkat dalam khazanah pemikiran di Indonesia khususnya adalah Ghazwul Fikri atau perang pemikiran. Tema ini tidak familiar bila dibandingkan tema-tema keislaman lainnya, seperti tauhid, tafsir, munakahat, muamalah, usuluddin, fikih, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Ghazwul Fikri adalah merupakan strategi terbaru musuh-musuh Islam, di mana mereka menyerang Islam tidak lagi menggunakan senjata, tidak lagi berhadapan-hadapan langsung, face to face, melainkan menggunakan pemikiran, menggunakan kecerdasan. Ghazwul Fikri ini mudahnya seperti pepatah yang menyatakan, bila ingin menghancurkan Islam, hancurkan generasi mudanya. Bila ingin menghancurkan generasi mudanya, hancurkan akhlaknya. Sekali lagi saya ulangi, bila ingin menghancurkan Islam, hancurkan generasi mudanya. Bila ingin menghancurkan generasi mudanya, hancurkan dulu akhlaknya. Jadi kehancuran akhlak para pemuda Islam merupakan salah satu tujuan utama dari Ghazwul Fikri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi lebih dalam tentang masalah tersebut kepada masyarakat, agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap masalah tersebut, sekaligus dapat menjadi filter dalam menghadapi berbagai sarana-sarana yang dipakai dan di dalam menghadapi serta menguak ideologi-ideologi yang ada di belakangnya. Berangkat dari itu, maka dalam video kali ini kami sampaikan pola baru menyerang Islam atau Ghazwul Fikri yang kami kutip dari jurnal AKM atau singkatan dari Aksi Kepada Masyarakat, dan juga kami ambil dari kitab-kitab yang membahas tema tersebut dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Ghazwul Fikri dengan berbagai pengaruh buruknya terhadap umat Islam. Manfaat yang diharapkan dari materi Ghazwul Fikri ini: A. Kamu mampu memahami secara baik dan benar apa itu Ghazwul Fikri, baik dari pengertian, sejarah, metode, dan sarana-sarananya. B. Kamu mampu memahami ideologi-ideologi yang dibawa Ghazwul Fikri, seperti orientalisme, pluralisme, feminisme, sekularisme, liberalisme, utilitarianisme, dan positivisme. Gambaran umum Ghazwul Fikri. Secara etimologis, Ghazwul Fikri berasal dari kata ghazwun. Ghazwun artinya perang atau serangan atau serbuan dan invasi. Sedangkan kata al-fikr adalah berarti pemikiran. Jadi ketika kata ghazwah dan al-fikr digabungkan menjadi satu makna, artinya adalah perang pemikiran. Sedang secara terminologis, Ghazwul Fikri bermakna penyerangan dengan berbagai cara terhadap umat Islam guna mengeluarkan mereka dari agamanya atau minimal menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai ajaran ilahiyah, dari nilai-nilai ajaran Islam. Ghazwul Fikri sering juga disebut dengan perang intelektual, perang kecerdasan, perang otak, perang non-konvensional, atau perang tak terlihat, proxy war, di mana senjata yang dipakai bukan pedang, pistol, tombak, keris, atau bom, melainkan pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, agitasi,
narasi, dialog, dan perdebatan yang bersifat defensif maupun ofensif. Jadi Ghazwul Fikri merupakan perang yang tidak menumpahkan darah, tidak menghancurkan gedung-gedung sekolah, pasar, jembatan, rumah-rumah ibadah, tidak menghancurkan wilayah, tidak ada dentingan senjata dan desingan peluru. Namun daya ledak dan daya rusaknya lebih hebat dari perang-perang konvensional. Sarana-sarana Ghazwul Fikri. Guna memastikan kesuksesan Ghazwul Fikri, setidaknya ada 4 cara yang dilakukan, yaitu pertama at-tashkik. Tashkik yaitu menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap ajaran agamanya. Yang kedua, tashwih, yaitu pengaburan. Caranya dengan penggambaran buruk tentang Islam untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam. Yang ketiga, tadzwib. Tadzwib yaitu pelarutan, pencampuradukan atau talbis antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Dan yang keempat, at-taghrib. Taghrib atau westernisasi, pembaratan, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, cita rasa, gaya hidup, dan apa saja yang datang dari barat. Selain itu, musuh-musuh Islam memanfaatkan berbagai saluran, berbagai media, baik elektronik, digital maupun cetak untuk menyebarkan berbagai sarana-sarana yang dikenal dengan istilah 4F dan 5S, yakni fashion, fun, food, foundation, song, cinema, school, sex, and sport. Kesemuanya itu bertujuan antara lain satu, ifsadul akhlak, perusakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat As-Saff ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Justru Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. At-Taubat ayat 32. Tujuan kedua adalah tahdimul fikrah, penghancuran pemikiran. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan pada apa-apa yang diturunkan sebelummu. Mereka hendak bertahkim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Tujuan yang ketiga adalah idzabatus syakhsiyah al-islamiyah, melunturkan atau melarutkan kepribadian Islam. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakuna sawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyya wala nasira.
Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur, sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia, dan jangan pula sebagai penolong. An-Nisa 89. Tujuan yang keempat adalah ar-ridah, penumbangan akidah murtad. Tujuan yang kelima adalah al-wala lil kafirin, loyalitas kepada kaum kafir. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ideologi Ghazwul Fikri. Ada berbagai ideologi yang secara tersurat dan tersirat berpotensi menjauhkan umat Islam dari agamanya. Antara lain, pertama, sekularisme. Sekularisme merupakan gerakan dalam masyarakat yang mencoba memisahkan urusan agama dan urusan negara. Sekularisme beranggapan bahwa kehidupan duniawi ini adalah mutlak dan terakhir. Tiada lagi kehidupan sesudahnya, yang biasanya oleh agama disebut sebagai hari kemudian atau hari kiamat atau hari kebangkitan dan sebagainya. Ideologi sekularisme termasuk ke dalam mazhab al-haddamah atau aliran-aliran ideologi yang hendak menumbangkan ideologi Islam, yang bertujuan untuk memisahkan antara agama dan kehidupan dan segala aspek-aspeknya. Juga bertujuan untuk mendirikan kehidupan tanpa agama dan menjauhkannya serta memusuhinya seperti kaum komunis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan haramnya paham sekularisme karena paham ini memisahkan urusan duniawi dari agama. Sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Kedua, pluralisme agama, yakni sebuah ideologi yang meyakini bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi menurut penganut ideologi ini, semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Atau mereka menyatakan bahwa agama adalah persepsi relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Sehingga karena relativitasnya, maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim dan meyakini bahwa agamanya sendiri yang benar atau lebih baik dari agama lain. Tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya lah yang benar. Tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya sendiri yang benar. Setidaknya pluralisme agama dapat dibagi menjadi 3 kategori: humanisme sekuler, teologi global, dan sinkretisme. Insyaallah akan kita terangkan pada kesempatan yang lain. Ketiga kajian ini ujung-ujungnya berakhir pada muara yang sama, yaitu melegitimasi yang setara kepada semua agama, semua aliran dan ideologi yang ada agar dapat hidup berdampingan. Puncaknya ajaran pluralisme bahwa semua agama merupakan manifestasi dan bentuk-bentuk yang beragam dari hakikat esoterik yang tunggal.
Ketiga, liberalisme. Liberalisme ini merupakan sebuah ideologi yang memahami nas-nas agama. Di sini Al-Quran dan hadis menggunakan akal pikiran yang bebas atau hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Secara filosofis, liberalisme merupakan tata pemikiran yang bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ideologi ini sangat berbahaya bagi Islam, sehingga termasuk salah satu yang dikhawatirkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi akan melanda generasi muda Islam. Liberalisme termasuk format pemikiran yang mencakupi segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, agama, sosial, dan sebagainya. Iya, liberalisme berpegang pada konsep rasional, keterbukaan, dan kebebasan intelektual. Karena sangat berbahaya, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Monasnya yang ke-7 pada tanggal 25 sampai 29 Juli 2005 di Jakarta telah menetapkan fatwa tentang haramnya liberalisme. Bahkan atas nama keyakinan liberalisme, seseorang meyakini dapat melakukan hubungan seksual sebebas-bebasnya. Orang bisa minum dan makan apa saja. Orang berpakaian seenak nafsunya. Padahal itu semua dapat mendatangkan kerusakan dan membahayakan tidak hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi orang lain dan alam. Keempat, utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan suatu ideologi yang menyatakan kebahagiaan adalah segalanya. Utilitarianisme merupakan bagian dari salah satu pembahasan filsafat moral, khususnya teologi. Ideologi ini berbahaya karena cenderung akan menghalalkan segala cara untuk mendapat kebahagiaan yang didamba-dambakannya. Sedangkan dalam Islam, setiap manusia dituntut untuk ada dalam koridor aturan-aturan ilahiyah dan tidak boleh merugikan orang lain atas nama kebahagiaan yang ingin didapatkan. Kelima, positivisme. Positivisme ini merupakan ideologi yang menjadi bagian dari kerangka berpikir materialisme dan menggunakan tolok ukur kebenaran rasional, empiris, eksperimen, serta terukur. Sesuatu dikatakan benar apabila memenuhi kriteria ini. Jelas, ukuran-ukuran ini tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama. Misalnya, bagaimana meyakini adanya surga dan neraka, padahal secara empiris dan eksperimental tidak dapat dibuktikan keberadaannya sekarang ini. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.